Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat bertemu kembali dalam kuliah online mata kuliah teori organisasi. Kami sapa dulu rekan-rekan dari mahasiswa kuliah full online dari STISTEKOM dan Universitas Tekom. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat. Pada pertemuan kali ini, pertemuan yang ketujuh, kita ingin membahas tentang materi pokok bahasan lingkungan organisasi. Sebelum kita membahas tentang lingkungan organisasi yang lebih mendalam, perlu kami sampaikan tentang tujuan pembelajaran untuk bab materi lingkungan organisasi. Tujuan pembelajarannya adalah setelah mempelajari bab ini, diharapkan mahasiswa mampu mengerti definisi lingkungan organisasi. Yang kedua, mampu memahami arti pentingnya lingkungan bagi organisasi. Kemudian dapat membedakan lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Yang terakhir, tujuan pembelajarannya adalah mampu menjelaskan dampak pengaruh lingkungan bagi organisasi. Oke, bisa dimulai. Kita membahas tentang materi pokok bahasan lingkungan organisasi. Sebagai pendahuluan, perlu kami sampaikan bahwa lingkungan organisasi itu mempunyai pengaruh yang besar bagi organisasi. Lingkungan organisasi merupakan hal-hal variabel-variabel yang mempengaruhi perjalanan pertumbuhan suatu organisasi. Organisasi sebagai sebuah institusi, sebagai sebuah wadah yang merupakan kumpulan dari beberapa anggota, maka pengaruh nilai-nilai yang ada di masing-masing individu anggota, bisa latar belakang daripada anggota, itu akan menjadi nilai-nilai yang mempengaruhi organisasi tersebut. Apakah kemampuan, latar belakang pendidikan, latar belakang keluarga, mungkin juga karakter dan nilai-nilai yang lain. Pengaruh nilai-nilai ini akan memunculkan pengaruh dalam organisasi, baik pengaruh di luar maupun pengaruh di dalam. Ketika menjadi anggota organisasi, nilai-nilai ini akan mengikat, akan melekat sebagai anggota organisasi. Organisasi secara institusi, secara kelembagaan, berdirinya organisasi dipengaruhi juga oleh pengaruh-pengaruh yang ada di luar, lingkungan-lingkungan yang ada di luar. Satu contoh, misalnya organisasi kita yang kita cintai bersama, Universitas Tekom dan STISTEKOM, mempunyai lingkungan yang ada di luar. Ada pemerintah, ada kompetitor bersama universitas, ada orang tua mahasiswa, ada keluarga mahasiswa, dan segala macam. Di dalam lingkungan di internal STEKOM, mahasiswa dengan latar belakang yang berbeda-beda, dari alumni SLTA yang berbeda-beda,
mempunyai keyakinan yang berbeda, mungkin mempunyai hobi yang berbeda-beda. Ini akan mempengaruhi dinamika dalam suatu organisasi. Nilai-nilai yang dibawa oleh individu maupun nilai-nilai yang ada di luar organisasi akan berpengaruh terhadap perjalanan organisasi dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Nah, faktor-faktor variabel inilah yang dinamakan lingkungan organisasi. Lingkungan organisasi itu mempunyai arti yang sangat penting. Mengapa? Yang pertama, lingkungan itu akan mempengaruhi kegiatan organisasi. Mahasiswa Universitas Telkom dengan latar belakang yang bermacam-macam, mempunyai hobi yang beraneka macam, tetapi ketika hobi itu dipupuk, dikembangkan menjadi prestasi, akan mempengaruhi citra, mempunyai dampak yang baik bagi organisasi, yaitu Universitas Telkom. Begitu juga sebaliknya, lingkungan di luar Universitas Telkom, misalnya undang-undang tentang perguruan tinggi atau peraturan Kementerian Pendidikan dan Ristek akan mempengaruhi kegiatan organisasi di Universitas Telkom. Di arti penting, lingkungan bagi sebuah organisasi, lingkungan akan mempengaruhi kegiatan organisasi. Yang kedua, lingkungan juga memberikan dampak yang positif maupun negatif. Semoga kita sebagai anggota organisasi di Universitas Telkom dan STS Telkom dapat memberikan dampak yang positif bagi organisasi, institusi Universitas Telkom dan STS Telkom. Jangan sampai memberikan dampak, kalau bisa diusahakan tidak memberikan dampak yang negatif. Yang kedua, pentingnya sebuah lingkungan itu berubah-ubah, berkembang, sehingga organisasi harus bisa menyesuaikan. Organisasi bisa dinamis, bisa melakukan inovasi dalam rangka penyesuaian dengan lingkungan. Tadi berdampak positif dan negatif. Kemudian bagaimana lingkungan berubah dan berkembang itu harus diantisipasi oleh organisasi. Harus ada adaptasi dan penyesuaian. Jangan sampai lingkungan pengaruh yang keempat, yang organisasi, lingkungan terhadap organisasi akan menghambat pertumbuhan. Dari pentingnya lingkungan organisasi 1, 2, 3, 4 ini, jangan sampai yang terakhir. Lingkungan ini menjadikan penghambat dalam pertumbuhan organisasi. Misalnya, sivitas akademika melakukan kegiatan yang tidak terpuji. Meskipun yang melakukan satu orang, tetapi efek negatifnya satu organisasi semuanya. Misalnya, dalam kegiatan tertentu mempunyai prestasi yang baik, ini juga akan mempengaruhi citra organisasi yang baik. Nah, yang keempat ini, jangan sampai lingkungan itu memberikan atau menghambat suatu pertumbuhan organisasi. Makanya lingkungan itu harus dikelola dengan baik. Manajemen lingkungan itu harus diterapkan secara dinamis dan proporsional. Arti penting dari lingkungan organisasi. Lingkungan organisasi itu ada dua macam. Lingkungan yang bersifat umum dan lingkungan yang bersifat khusus. Lingkungan yang bersifat umum, lingkungan mempunyai pengaruh terhadap suatu organisasi. Tetapi pengaruhnya tidak secara langsung.
hubungannya tetap dua arah. Salah satu contoh lingkungan yang bersifat umum kami contohkan organisasi bergerak di bidang usaha bisnis, di mana meskipun organisasinya bergerak di bidang bisnis, lingkungan yang ada di luar yang bersifat umum, baik itu ekonomi, politik, sosial, budaya, agama, kepercayaan, teknologi maupun globalisasi, akan mempengaruhi organisasi di bidang bisnis tersebut. Dalam gambar beda, saya bedakan. Untuk yang kuning adalah lingkungan yang bersifat umum, yang biru adalah lingkungan organisasi, dalam hal ini organisasi bisnis. Keterkaitan, hubungan, pengaruh ini punya pengaruh, tetapi ada jaraknya. Artinya pengaruh itu tidak bersinggungan secara langsung, tapi mempunyai pengaruh yang kuat. Satu contoh organisasi bisnis terkait dengan pengaruh politik misalnya. Politik akan sangat berpengaruh kepada organisasi bisnis. Satu contoh ketika terjadi era pemilihan pemilu, di mana sebelum terjadi pandemi ada event-event kampanye, ada arah-arah di jalan. Ini akan berpengaruh kepada perusahaan ataupun organisasi bisnis. Organisasi yang bergerak di bidang usaha tetap berpengaruh. Lain lagi kita contohkan pengaruh kaitannya dengan teknologi. Kemajuan teknologi yang ada harus diantisipasi oleh perusahaan dalam rangka untuk menjaga keberlangsungan perusahaan itu. Teknologi harus dipahami sebuah lingkungan yang mempunyai pengaruh kuat terhadap keberlangsungan usaha. Pengaruh lingkungan yang bersifat umum ini mempengaruhi organisasi, sifatnya tidak secara langsung. Nanti ada lingkungan yang bersifat khusus yang mempengaruhi sebuah organisasi secara khusus, sehingga gambarannya adalah bersinggungan. Kalau ini berkaitan, ada kaitannya, tetapi tidak harus bersinggungan dengan organisasi. Ini lingkungan yang bersifat umum. Lingkungan yang bersifat khusus adalah suatu lingkungan yang mempunyai pengaruh secara langsung terhadap suatu organisasi. Kita satu contoh organisasi bisnis di mana lingkungan yang bersifat khusus, ada serikat buruh, ada pemerintah, ada pemasok, ada pesaing atau kompetitor, ada asosiasi usaha atau asosiasi pengusaha, wadah, ada NGO atau LSM. Organisasi bisnis terkait dengan serikat buruh, misalnya serikat buruh itu organisasi informal yang tersendiri, tetapi akan berpengaruh kepada organisasi bisnis karena punya daya tawar, maka mempengaruhi. Ketika serikat buruh dikelola dengan baik, dimanage dengan dinamis, akan membuat kemitraan yang baik. Tetapi ketika serikat buruh tidak dikelola dengan baik, kemudian akan mengganggu perjalanan organisasi bisnis. Mogok kerja misalnya, demo misalnya. Ini akan berpengaruh secara langsung terhadap organisasi bisnis. Pemasok juga berpengaruh secara langsung. Bisa dibayangkan suatu organisasi manufaktur yang memproduksi suatu barang,
ternyata suplai dari pemasok terhambat. Pemasok stok barangnya habis bahan baku misalnya, sehingga proses produksi terganggu. Karena proses produksi terganggu, otomatis produk yang dihasilkan juga terganggu. Nah, pemerintah ini mempunyai pengaruh secara langsung terhadap organisasi bisnis. Kita mau mendirikan organisasi PT misalnya, harus melalui proses perizinan. Setelah perusahaannya berdiri, mau memproduksi, ada aturan-aturan tentang organisasi PT. Kemudian yang lainnya ada pajak-pajak yang harus dibayar. Aturan-aturan yang harus ditaati. Ini semua adalah kewenangan dari pemerintah. Contoh organisasi bisnis dengan lingkungan yang saya sampaikan tadi, serikat buruh, pemasok, dan pemerintah adalah lingkungan yang bersifat khusus. Sehingga dalam gambar ada masuk dada di dalamnya. Karena mempunyai pengaruh secara langsung. Beda dengan yang di lingkungan secara umum. Ada kaitannya tapi wujudnya adalah garis. Saling terkait. Artinya apa? Mempunyai pengaruh tetapi tidak secara langsung. Kalau organisasi di lingkungan yang bersifat khusus mempunyai pengaruh secara langsung. Ketika sudah memahami bagaimana lingkungan, baik lingkungan yang bersifat umum maupun lingkungan yang bersifat khusus, semua lingkungan tadi berpengaruh terhadap organisasi. Hanya pengaruhnya bisa secara langsung mempengaruhi organisasi, yaitu lingkungan yang bersifat khusus, dan mempunyai pengaruh yang tidak langsung, yaitu yang bersifat umum. Lingkungan yang bersifat umum juga dipahami sebagai lingkungan yang tidak hanya organisasi satu yang mempunyai pengaruh, tapi semua organisasi yang ada di wilayah tersebut. Sehingga pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana mengelola lingkungan organisasi itu. Mengelola organisasi adalah mengelola perubahan, mengelola dinamika. Karena tidak ada lingkungan yang bersifat statis. Lingkungan berkembang, lingkungan sangat dinamis dan terlalu berubah-ubah. Nah, perubahan lingkungan itu sendiri sebetulnya itulah hakikat mengelola sebuah lingkungan. Baik lingkungan internal, baik lingkungan yang bersifat umum maupun lingkungan yang bersifat khusus. Nah, dinamika dalam mengelola lingkungan ini, dinamika pengelolaan lingkungan berdasarkan perubahan yang ada. Bagaimana lingkungan bergerak, kita harus bisa mengantisipasinya. Bagaimana lingkungan berubah, kita harus mengikuti perubahan yang ada. Sehingga dalam mengelola lingkungan itu tidak ada aturan yang baku harus begini, harus begitu. Yang ada adalah melalui beberapa pendekatan. Karena lingkungan bergerak dinamis, lingkungan selalu berubah. Ada beberapa pendekatan dalam mengelola lingkungan. Yang pertama adalah pendekatan kapasitas. Pendekatan kapasitas menekankan pada tingkat kapasitas lingkungan tersebut. Kalau lingkungan itu berkapasitas sedang, bagaimana kita mendekati perubahan dengan metode pengelolaan organisasi kelembagaan lingkungan yang sedang. Tetapi bagaimana kemudian lingkungan bergerak dengan cepat, kapasitasnya yang tinggi. Kita juga harus mengelola perubahan itu dengan kapasitas yang tinggi.
Dengan pendekatan dimensi kapasitas, intinya adalah bagaimana mengelola lingkungan berdasarkan kapasitas yang ada, baik kapasitas lingkungan eksternal maupun kapasitas lingkungan organisasi yang internal, berdasarkan kapasitas yang ada. Pendekatan yang kedua adalah pendekatan melalui dimensi perubahan. Seperti di depan disampaikan bahwa lingkungan selalu berubah. Lingkungan tidak dapat diprediksi, apalagi untuk lingkungan yang bersifat umum. Salah satu contoh saat ini lingkungan yang bersifat umum yang berefek kepada semua aktivitas organisasi dan masyarakat adalah lingkungan terjadinya wabah pandemi COVID-19. Disinilah kita mencoba memahami pengelolaan lingkungan dari dimensi perubahan. Sebelum ada COVID-19, kita melakukan pembelajaran melalui tatap muka, lalu diskusi. Tapi karena ada COVID-19, sehingga dibatasi pertemuan sosial, kerumunan, tatap muka, seperti saat ini, salah satu lembaga pendidikan, institusi pendidikan tinggi, mengelola lingkungan berdasarkan dimensi perubahan, melakukan proses belajar mengajar dengan cara daring, dengan cara pembelajaran online. Ini salah satu mengelola lingkungan organisasi melihat dari pendekatan dimensi perubahan. Jelas ya, satu perubahan dimensi dari segi kapasitas, dimensi dari perubahan. Nah, yang ketiga, pendekatan dalam mengelola lingkungan adalah pendekatan dengan dimensi yang kompleksitas. Kompleksitas ini menekankan bagaimana lingkungan itu selain juga berubah dengan dimensi perubahan tadi, punya kompleksitas pengaruh yang beraneka macam. Lingkungan itu kompleks sekali. Ada yang berpengaruh secara positif, ada yang pengaruh secara negatif. Contoh kompleksitas kita pengaruh kaitannya dengan kompetitor. Dimensi kompleksitas melihat kompetitor itu tidak hanya sebagai pesaing, dalam hal ini musuh. Kalau kita berpikiran tradisional, kompetitor itu adalah musuh, karena menghambat ataupun menjadi pesaing kita dalam penjualan. Pasar kita, pangsa pasar kita terbagi. Tetapi dimensi kompleksitas melihat bahwa kompetitor itu juga bernilai positif. Dengan kompetitor yang ada, kita menjadi lebih punya semangat untuk maju. Dengan kompetitor yang ada, kita punya semangat untuk berinovasi maupun berkreasi, mengembangkan ide-ide, mengembangkan produk karena ada kompetitor. Kompleksitas lingkungan ini melihat kompetitor dari sisi yang positif akan memberikan efek yang baik bagi perusahaan atau organisasi dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan organisasi, menjadi lebih inovatif, menjadi lebih kreatif, pengembangan dan penelitian menjadi lebih bagus. Mengelola lingkungan melalui 3 pendekatan, di mana pendekatan yang pertama adalah pendekatan kapasitas, pendekatan kedua melalui pendekatan dimensi perubahan, yang ketiga melalui dimensi kompleksitas. Pendekatan dalam pengelolaan lingkungan ini bagaimana lingkungan itu mempunyai efek
ataupun pengaruh yang positif bagi organisasi. Kalaupun toh negatif, jangan sampai negatif terlalu besar sehingga ada minimalisasi pengaruh negatif melalui beberapa pendekatan dalam mengelola lingkungan. Lingkungan mempengaruhi pada organisasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, pengaruh itulah yang dinamakan umpan balik atau feedback. Umpan balik atau feedback itu merupakan reaksi dari pengaruh lingkungan itu. Umpan balik ini harus disikapi dengan bijak. Sama juga pengaruh lingkungan. Pengaruh lingkungan itu ada yang positif, ada yang negatif, sehingga organisasi harus bijak. Organisasi harus objektif, dinamis. Begitu juga umpan balik. Ketika terjadi feedback umpan balik yang baik, jangan kita kemudian organisasi menjadi lupa diri. Jangan umpan balik yang positif yang baik ini hanya ABS. Begitu juga sebaliknya. Ketika ada umpan balik feedback yang jelek, yang kurang memuaskan, jangan kemudian kita panik. Tapi harus disikapi, dianalisis dengan bijak dan objektif. Oh, sebetulnya apa toh ini? Oh, sebetulnya pengaruh feedback ini terhadap organisasi seberapa toh? Dengan demikian, feedback itu dapat menjadi masukan yang berharga bagi suatu organisasi. Ketika ada umpan balik yang negatif misalnya, suatu institusi, lembaga kita yang tercinta ini, STI-STCOM, mempunyai umpan balik atau feedback yang negatif misalnya. Belum tentu umpan negatif ini benar-benar negatif betul. Bisa juga ini hanya rekayasa atau untuk mancing-mancing situasi. Sehingga perlu dianalisis. Apa benar kalau ini umpan balik sebagai akibat dari kinerja kegiatan organisasi di Universitas Tekom. Perlu dianalisis. Setelah dianalisis perlu kemudian dibandingkan. Ada pembandingannya. Sehingga langkah-langkah yang diambil nanti benar-benar mencerminkan sesuatu dari umpan balik yang ada ini, feedback yang ada ini. Oh, kalau kita menangkap umpan balik yang begini, sehingga kita harus membuat langkah yang begini. Kalau umpan baliknya begitu, langkahnya juga harus begitu. Sehingga umpan balik ini sebagai sebuah masukan yang berarti. Meskipun umpan balik itu kadang juga negatif. Meskipun umpan balik itu kadang juga tidak menyenangkan. Tapi harus disikapi secara bijak. Karena ini bagian dari reaksi lingkungan terhadap organisasi. Ketika ada suatu permasalahan, tidak serta-merta harus disikapi secara berlebihan. Respon lingkungan terhadap keberadaan organisasi ini kadang juga akan menjadi semacam katalis. Menjadi semacam pupuk. Atau kalau kita obat. Meskipun pahit tapi bisa menyehatkan. Reaksi yang kurang bagus, umpan balik yang berbau, kita sikapi secara bijak. Ini akan menjadikan kinerja ke depan lebih bagus berdasarkan masukan dari feedback yang masuk di kita berdasarkan reaksi dari lingkungan organisasi. Kalau kita bicara lingkungan organisasi, mesti ada umpan balik. Ada feedbacknya. Kita perusahaan misalnya,
Umpan baliknya adalah bagaimana penjualan yang ada. Grafiknya menaik atau menurun. Kalau naik, faktor penyebabnya apa? Kalau menurun, faktor penyebabnya apa? Ini umpan balik yang harus disikapi secara objektif dan bijaksana. Secara grafis, umpan balik bisa dipahami di mana umpan balik dengan organisasi itu saling terkait. Nah, adanya umpan balik adalah berdasarkan organisasi melakukan prosedur dan standar operasinya. Sehingga umpan balik tadi saya sampaikan di depan, ada yang bersifat baik positif bagi perusahaan, ada yang bersifat negatif bagi organisasi. Nah, positif ataupun negatif harus dipahami organisasi menjadi masukan berdasarkan prosedur dan standar operasi yang ada. Prosedur standar operasi yang ditetapkan oleh organisasi akan dipahami menjadi hasil akhir yang merupakan feedback dari lingkungan yang ada. Saya contohkan sebuah perusahaan makanan kecil, makanan ringan, di mana prosedur standar operasinya bagaimana makanan ringan itu melalui packaging, penyimpanan dan segala macam. Tetapi ternyata di pasar harganya murah, iya, tetapi ternyata ada bahan pengawet yang berlebihan, sehingga membuat reaksi dari masyarakat konsumen. Perusahaan atau organisasi harus mensikapi dengan bijak, dengan baik. Karena apapun yang terjadi, ini adalah reaksi dari prosedur ataupun standar produk kita. Ini harus disikapi. Umpan balik sebuah organisasi pendidikan, institusi pendidikan, Universitas Telkom atau STS Telkom, lulusannya mempunyai kualitas yang cukup. Dibuktikan dengan mereka lulus dari Universitas Telkom maupun STS Telkom bekerja sesuai dengan bidangnya ataupun melakukan kegiatan wirausaha yang sukses. Nah, umpan balik yang baik ini akan memberikan efek kepada organisasi, yaitu Universitas Telkom. Dengan sendirinya berarti prosedur standar operasi di Universitas Telkom sudah memenuhi standar untuk menciptakan tenaga-tenaga di lapangan yang siap pakai. Prosedur pembelajaran, standar kualitas, bagaimana metode operasionalnya, itu menjadi hasil akhir yang kemudian berefek kepada organisasi, yaitu di universitas dan STS Telkom. Kaitannya dengan umpan balik terhadap organisasi. Ada standar, ada prosedur, ada bagaimana SOP-nya itu dibangun. Sebagai penutup, perlu kami sampaikan bahwa lingkungan organisasi itu menjadi sesuatu yang sangat penting bagi organisasi. Pengaruh lingkungan akan memberikan feedback pada organisasi. Apakah feedback itu baik atau feedback itu buruk, lingkungan akan memberikan reaksi. Pengelolaan lingkungan penting. Sehingga lingkungan itu harus dikelola berdasarkan pendekatan. Tidak bisa dikelola secara eksak dan matematis. Lingkungan mempunyai pengaruh yang positif dan negatif, sehingga organisasi dalam mengelola lingkungan harus, kalau bernilai positif, dikembangkan, tetapi kalau bernilai negatif harus diantisipasi. Dampak ini seperti apa? Syukur bisa hilangkan,
pengaruh negatifnya minimal diturunkan, diminimalisir pengaruh negatif lingkungan terhadap organisasi. Begitu juga umpan balik. Umpan balik yang jelek atau yang kurang baik, yang negatif, tidak harus disikapi secara berlebihan, tapi harus dianalisis sedemikian rupa secara proporsional, secara bijak, secara objektif, agar umpan balik itu bisa menjadi masukan yang berharga untuk perkembangan organisasi. Demikian untuk perkuliahan daring pada kesempatan ini. Untuk evaluasi dan tugas bisa dikerjakan, bisa didiskusikan dengan kawan-kawan agar tujuan pembelajaran dalam bab materi tentang lingkungan organisasi bisa tercapai. Demikian kami sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.